Kita record dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk untuk presentasi terakhir ya, terkait dengan tugas akhir semester untuk mata kuliah manajemen pangan dan manajemen produksi pangan dan hortikultura. Hari ini Agus dan Anggia akan menyampaikan hasil review bagaimana pelaksanaan dari Good Agriculture Practice di Indonesia. Agus yang pangan ya, atau Anggia yang horti, betul begitu? Di itu? Iya benar Bu, Agus hortikultura. Anggia pangan ya. Oke. Anggia apa sudah siap bergabung? Udah Bu. Presentasi duluan ya. Karena Anggia pangan boleh? Oke, boleh ya. Oke. Silakan Anggia menyampaikan hasil review bagaimana pelaksanaan GAP di Indonesia, terutama untuk sektor pangan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana Good Agriculture Practice pada pangan di Indonesia. Kemudian di sini ada yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai overview, kemudian tujuan dari jurnal yang akan saya jelaskan, kemudian pada jurnal outline-nya ada konten, ada metode atau pendekatan, kemudian bagaimana kita membandingkan penerapan Good Agriculture Practice itu sendiri, kemudian ada kesimpulan. Pada bagian pendahuluan, di mana era globalisasi pada saat ini suatu negara itu tidak boleh membatasi untuk suatu komoditas itu masuk atau keluar dari wilayahnya. Dalam kondisi ini persaingan itu menjadi semakin ketat. Produsen yang kuat bersaing dengan produsen yang lemah. Ketika produsen lemah tidak mampu bersaing, maka akan semakin terpinggirkan. Situasi ini terjadi pada produk pertanian saat ini, khususnya pangan. Kemudian berdasarkan introduksi ini, pada saat itu Pertemuan Pangan Dunia menyatakan ada 3 tantangan, di mana yang pertama itu adalah bagaimana meningkatkan ketahanan pangan, mata pencaharian, kemudian pendapatan dari penduduk pedesaan, kemudian yang kedua itu bagaimana memenuhi peningkatan kebutuhan akan berbagai macam produk pangan, kemudian yang ketiga pelestarian dari sumber daya alam itu sendiri. Kemudian setelahnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu ada langkah strategis yang diambil, diantaranya yang pertama adalah program revitalisasi pertanian, kemudian yang kedua adalah program revitalisasi penyuluh pertanian, di mana untuk Good Agriculture Practice itu sendiri telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Nomor 48 itu mengenai bagaimana produk hortikultura, kemudian pada tahun 2006 itu mengenai bagaimana produk pangan di Indonesia. Kemudian setelah itu yang selanjutnya, ketika kita sudah menerapkan Good Agriculture Practice itu sendiri, kita harus mengikuti SOP, di mana Standard Operating Procedure itu merupakan implementasi atau operasional dari Good Agriculture Practice itu sendiri, sehingga ini mengatur dari pratanam sampai pasca panen. Kemudian selanjutnya ada tujuannya. Tujuan dari presentasi ini sendiri bagaimana implementasi Good Agriculture Practice itu sendiri pada pangan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya
bagaimana penerapan good agriculture practice di Indonesia itu apakah sudah sesuai dengan standar operating procedure-nya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai produk pangan, di mana tanaman pangan itu dikelompokkan berdasarkan umur, di mana ada tanaman semusim dan ada tanaman tahunan. Untuk tanaman semusim itu sendiri dipanen pada satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan, misalnya pada jagung kedelai, atau 6-8 bulan itu biasanya pada singkong. Tanaman pangan ini dibagi menjadi 3, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Pada kacang-kacangan itu sendiri, pada serelia itu sendiri, contohnya ada padi, ada jagung, dan sorghum. Kemudian pada kacang-kacangan itu ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Kemudian pada umbi-umbian itu sendiri ada singkong, ubi jalar, dan talas. Kemudian di sini saya akan mencoba membandingkan dari beberapa riset yang sudah ada mengenai penerapan dari good agriculture practice itu sendiri. Yang pertama, di sini saya akan membicarakan mengenai padi, kemudian yang kedua juga padi, ini berlokasi di Bantul, di Yogyakarta, kemudian yang ketiga itu saya akan membicarakan mengenai kedelai, dan yang terakhir saya akan membandingkan bagaimana penerapan good agriculture practice pada jagung yang ada di Indonesia dan di negara selain Indonesia. Kemudian kita yang pertama, jadi ketika kita menerapkan good agriculture practice itu, kita harus menerapkan juga standar mutu dari produk tersebut. Di sini saya mengambil beras karena beras adalah sebagai makanan pokok kita. Kemudian di sini ada standarisasi dari beras itu sendiri, di mana ada kadar air maksimum. Jadi ketika kita berbicara mengenai standarisasi atau permutuan, berarti produk pangan itu sudah masuk dalam Prima 2, karena di Prima 2 itu sudah dikatakan produk itu sudah dapat di-grading. Kalau misalnya di Prima 1 itu, di Prima 1 produk itu aman untuk dikonsumsi, Prima 3 aman untuk dikonsumsi, sedangkan untuk di Prima 1 itu dia sudah menerapkan pertanian yang berkelanjutan. Kemudian di sini ada gabah hampa, kemudian butir rusak. Ini adalah standarisasi dari gabah itu sendiri. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah standarisasi dari berasnya. Bagaimana kita menetapkan suatu produk pangan, khususnya beras, apakah dia masuk dalam mutu 1, mutu 2, mutu 3, atau mutu 4. Kemudian perbedaan yang signifikan sudah saya jelaskan sebelumnya antara sertifikat Prima itu, pada Prima 2 itu sudah diperoleh grading, dan Prima 1 itu sudah adanya friendly environment atau ramah lingkungan. Kemudian setelah itu, di sini saya ambil studi kasus strategi pengendalian hama terpadu tanaman padi dalam perspektif praktek pertanian yang baik atau good agriculture practice. Jadi pengendalian hama terpadu itu kalau dalam bahasa hamanya atau bahasa ilmiahnya itu Integrated Pest Control atau IPC. Pada IPC itu sendiri bagaimana pengelolaan hama tersebut secara ekologis, kemudian teknologis, dan multidisiplin. Di sini pada IPC ini yang harus mengambil andil itu dari segala macam aktor yang berperan, mulai dari petani, kemudian peneliti, dan orang yang terlibat dalam agriculture practice itu sendiri. Karena hama itu adalah penyakit utama pada padi, dan kebanyakan dari petani itu memberikan pestisida itu di luar batas, di luar dari batas yang disyaratkan oleh standar nasional Indonesia itu sendiri. Kemudian pada IPC ini mengembangkan diversitas agroekosistem. Jadi di sini pada pengendalian hama ini sudah dimulai dari persemaian benih. Jadi pada studi kasus ini dari persemaian benih itu sudah dilakukan, mulai dari bagaimana pendekatan
benih, kemudian pemberian pemberian pupuknya, kemudian bagaimana mengatur air irigasinya. Jadi untuk food agriculture practice-nya itu sudah dilakukan. Namun pada IPC di sini sendiri, pada IPC itu sendiri, pendekatan pertanian berkelanjutan untuk pengelolaan hama tanaman itu belum dilakukan. Jadi penerapan good agriculture practice itu hanya pada sampai panen. Bagaimana pada padi yang akan dikomersialisasikan ini dalam bentuk beras itu terbebas dari hama, tapi untuk berapa kadar pestisida yang diberikan itu tidak dijelaskan secara lanjut dalam jurnal ini. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi penerapan dari ini adalah jurnal kedua, di mana evaluasi penerapan standar operating procedure berdasarkan good agriculture practice pada padi organik. Jadi di sini di Bantul Yogyakarta ini sudah menerapkan penanaman padi organik, di mana sudah diterapkan penggunaan lahan, benih, pupuk, pestisida, alat pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan pengairan, serta panen dan pasca panen itu berdasarkan SOP GAP, karena pada studi kasus ini sudah mendapatkan sertifikat prima. Jadi pada jurnal ini mereka sudah menerapkan dari prapanen sampai pasca panen pada budidaya padi yang mereka lakukan, karena mereka sudah berbasis organik. Jadi ketika kita sudah menerapkan padi organik, penanaman dengan secara organik, itu akan lebih mudah kita untuk mendapatkan sertifikat prima. Tapi permasalahannya di sini adalah bagaimana petani itu mendapatkan ketersediaan modal, karena untuk menanam padi organik itu tidak untuk modal yang dilakukan atau dibutuhkan itu lebih tinggi daripada menanam padi secara biasa. Jadi permasalahan pada implementasi SOP GAP ini adalah modal, kemudian bagaimana mendapatkan benih yang terbaik, karena benih itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi pada penanaman baik secara kualitas maupun kuantitasnya untuk pada saat panen nanti. Jadi permasalahan pada SOP GAP ini adalah petani itu belum mampu menyediakan modal untuk penerapan organic rice farming ini, karena masih keterbatasan modal, dan ini baru diterapkan pada 14 petani, sehingga untuk kedepannya terdapatnya ketersediaan modal dari aktor terkait atau penyuluh dalam hal penerapan organic rice farming ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah efek dari good agriculture practice pada kedelai, di mana di sini di sini sudah dijelaskan sebelumnya dia membandingkan antara petani yang telah melakukan good agriculture practice atau tidak, di mana di sini ada 50 petani, kemudian uji parameter ini secara proporsional dan analitis. Kemudian di sini dinyatakan tingkat adopsi good agriculture practice kedelai petani di Kabupaten Kulon Progo ini termasuk dalam kategori tinggi. Petani mengadopsi 83,07% dari keseluruhan porsi good agriculture practice input, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemupukan, perlindungan tanaman, irigasi panen, dan pasca panen. Kemudian hasil dari R2-nya tes menunjukkan bahwa 47,8% variasi produktivitas kedelai dapat dijelaskan oleh 8 variabel bebas. Kemudian di sini hasil uji menunjukkan bahwa benih, pupuk kandang, pupuk gandasil adopsi good agriculture practice
itu signifikan terhadap hasil dari panen pada kedelai ini. Di sini dari 50 petani yang digunakan sebagai responden penerapan Good Agriculture Practice dan diperoleh 83,07, berarti 20% dari petani yang diambil itu belum menerapkan Good Agriculture Practice itu sendiri. Dan dalam hal ini, walaupun petani sudah menerapkan Good Agriculture Practice, itu tidak semua sudah mendapatkan sertifikasi prima, karena untuk mendapatkan sertifikasi itu sendiri membutuhkan modal atau membutuhkan dana yang cukup tinggi. Itu pada studi kasus kedelai ini. Kemudian yang selanjutnya di sini diperoleh input, kemudian yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk input dan persiapan lahan itu tinggi, telah menerapkan Good Agriculture Practice, tapi untuk penanaman itu sendiri, penanaman dimulai dari benih atau penyemaiannya itu rata-rata tidak setinggi faktor yang lain atau variabel yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi dari Good Agriculture Practice pada jagung di PT Sungai Menang, karena ini adalah sudah mendapatkan sertifikasi prima dan sudah teruji. Pada PT Sungai Menang ini tanah yang digunakan adalah Airik Endoquests, kemudian diklasifikasikan sebagai tanah yang subur. Kemudian pengamatan yang dilakukan ini mulai dari produksi pertanaman jagung, pemilihan wilayah, produksi, persiapan lahan, benih, varietas, sampai panen itu sudah menerapkan Good Agriculture Practice dan sudah mendapatkan sertifikasi prima itu sendiri. Pada PT Sungai Menang ini, penanaman jagung itu merupakan lahan bukaan baru. Jadi mereka pertama kali mengolah tanah ini yang sebelumnya tidak digunakan. Kemudian di sini itu sudah menggunakan mekanisasi, sudah ada penggunaan mekanisasi dan manual tapi tidak semua itu bisa menggunakan mekanisasi dalam produksinya karena terkendala oleh faktor cuaca dan juga beberapa produk tertentu itu tidak menggunakan mekanisasi. Kemudian pada teknik pengolahan tanah itu menggunakan alat berat seperti menggunakan traktor. Kemudian hasil pada PT Sungai Menang ini hasilnya itu 25% itu ketika mereka pada awalnya penerapannya itu tidak menggunakan Good Agriculture Practice, tapi pada tahun selanjutnya itu hasil yang diperoleh itu meningkat 25%. Kemudian hampir pada tiap tahapan produksi pada usaha tani di PT Sungai Menang ini ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan penerapan dari Good Agriculture Practice ini. Walaupun beberapa petani sudah mendapatkan sertifikasi, jadi ini PT Sungai Menang ini bekerja sama dengan petani-petani untuk menanam jagung, tapi dalam implementasinya itu tidak semua petani mendapatkan sertifikasi itu karena yang diambil pada studi kasus itu petani yang sudah menerapkan Good Agriculture Practice. Namun waktu ditinjau lagi memang ada sebagian petani yang tidak menerapkan Good Agriculture Practice itu sendiri. Jadi walaupun dalam satu naungan ketika kita ingin mendapatkan sertifikasi itu sendiri, tidak semua bisa mendapatkannya karena bersifat perorangan. Kemudian ini sudah berjalan untuk pengajuan sertifikasi, kemudian sarana prasarana sudah dilakukan. Itu pada Good Agriculture Practice pada PT Sungai Menang ini. Jadi di sini pada kesimpulannya itu ada
ini adalah suatu terobosan bisnis baru untuk mendapatkan good agriculture practice. Kemudian untuk penggunaan lahan pada petani yang tidak menerapkan good agriculture practice itu penggunaan fasilitas dan sebagainya itu masih menjadi kendala itu sendiri. Kemudian pada jagung ini mereka belum sampai penerapan panennya, di mana kan pada jagung ini ada standar kadar air, kemudian kadar aflatoksin. Nah, di sini saya mengambil contoh bagaimana pasca panen penerapan good agriculture practice itu apakah sudah diterapkan atau belum di petani. Saya mengambil analisis potensi cemaran aflatoksin pada jalur rantai pasok jagung di Lampung Selatan. Jadi di sini dimulai dari petani menanam jagung kemudian dihasilkan tongkol jagung. Dari tongkol jagung itu dihasilkan pipilan jagung. Jadi ketika kita menjual jagung ke seperti Japa Konfit dan sebagainya, itu mereka nanti akan menghitung kadar air. Jadi harga yang kita terima itu berdasarkan berapa kadar air pada jagung pipil yang kita jual. Ketika kadar air melebihi dari batas yang mereka inginkan, itu akan di-reject dan jagung itu tidak bisa dijual. Pada jagung itu sendiri, jika di negara khususnya negara Jepang atau negara lainnya selain Indonesia itu sudah menerapkan kadar aflatoksin yang diminta oleh konsumen atau pembeli dalam suatu perusahaan itu. Namun di Indonesia itu belum, dan petani belum mengetahui apa itu aflatoksin. Jadi aflatoksin itu senyawa Aspergillus flatus, senyawa yang dapat mengancam kesehatan tubuh kita. Bagaimana cara aflatoksin ini menyerang tubuh manusia itu? Di sini ada gambarnya. Di sini kan ada gambar jagung yang belum terkontaminasi aflatoksin. Kemudian ada jagung yang terkontaminasi aflatoksin. Jadi sebenarnya terkadang ada pada jagung itu dia tidak menunjukkan seperti kerusakan ini, seperti jagung seperti biasa, namun dia terkontaminasi aflatoksin. Untuk ke tubuh manusia itu melalui misalnya pada jagung pipil ini dimakan oleh ayam dan ayam itu menghasilkan telur. Kadar aflatoksin itu masih hidup dan ketika kita makan melewati telur itu akan menyebabkan beberapa penyakit, beberapa keluhan yang menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Itu sudah dilakukan penelitian. Makanya untuk jagung Indonesia untuk skala ekspor itu beberapa waktu itu telah melakukan ekspor untuk produk jagung. Namun setelah diteliti kadar aflatoksin di Indonesia itu sudah aman, namun waktu diekspor itu tidak bisa diambil oleh negara tujuan dikarenakan kadar aflatoksin dari negara kita itu melebihi batas yang telah ditentukan, karena standar nasional Indonesia dengan standar yang diminta oleh negara tujuan itu berbeda. Di negara tujuan itu lebih rendah, makanya jagung itu di-reject. Di sini adalah kadar aflatoksin pada mutu 1, mutu 2. Namun pada negara tujuan itu di bawah kadar aflatoksin ini. Kemudian kadar airnya itu 14%. Jadi ketika kita menjual melebihi kadar air 14% ini, kemungkinan produk itu diterima dengan harga serendahnya, kemudian atau produk itu di-reject oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ini adalah studi kasus penerapan good agriculture practice di Cina. Di sini pada jurnal ini mereka mengkategorikan good agriculture practice itu dari penyiapan lahan sampai pencatatan. Jadi kalau misalnya di beberapa jurnal sebelumnya itu pencatatan itu belum dilakukan. Pencatatan itu hanya sebatas wawancara ketika mereka ingin mendapatkan good agriculture practice, tapi
di negara Cina ini, di beberapa petani yang diambil dalam sampel jurnal ini, mereka sudah ada pencatatan mulai dari pemberian air, kemudian bagaimana histori dari lahan itu, apakah lahan sebelumnya itu sudah ditanam atau belum, kemudian beberapa kali penanamannya, dan pada bulan keberapa akan panen. Jadi mereka sudah menerapkan kalender tanam di sini. Kemudian penggunaan pestisida dan juga bagaimana transportasi dari produk itu sudah mereka pikirkan dengan adanya pencatatan ini. Kemudian produksinya dan penanganan setelah panennya. Jadi di sini sudah dilakukan. Kemudian di sini mereka membandingkan sebelum penerapan dari Good Agriculture Practice dengan setelah penerapan Good Agriculture Practice. Di sini diperoleh pada tabel 5, kemudian pada tabel 6 itu bagaimana hasil dari penerapan Good Agriculture Practice itu sendiri pada pangan yang mereka lakukan. Namun, walaupun di Cina sudah menerapkan Good Agriculture Practice itu sendiri, namun masih banyak sekali petani-petani yang belum menerapkan Good Agriculture Practice. Di sini ada ada banyak sekali petani, 240 juta petani kecil yang belum menerapkan Good Agriculture Practice itu sendiri. Ini berdasarkan survei dan data dari pemerintahan itu sendiri. Namun di Cina itu pada jurnal ini menyebutkan pemerintah ini sudah bagaimana mencari cara agar petani kecil ini dapat menerapkan Good Agriculture Practice itu sendiri. Dan permasalahannya adalah tingginya dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi ini. Tapi dalam pemerintahnya sudah mulai melakukan kebijakan pendekatan, kemudian suatu program agar Good Agriculture Practice di Cina ini dilakukan. Kemudian dalam hal ini juga penggunaan teknologi itu ketika kita berbicara negara luar lebih baik dalam Good Agriculture Practice itu tidak, karena memang Good Agriculture Practice itu sebenarnya diterapkan pada skala industri yang lebih besar, pada petani yang ingin melakukan ekspor. Namun di beberapa negara, contohnya di Cina ini, ketika mereka ingin mengkomersialisasikan produknya ke pasar setempat, itu mereka harus mempunyai sertifikasi dari Good Agriculture Practice. Jadi untuk petani-petani ini berarti mereka itu mengkomersialisasikan produknya itu belum ke skala industri, atau contohnya belum ke kayak kalau di Indonesia itu ada hypermart, supermarket dan sebagainya, itu belum untuk 240 juta petani ini. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari review yang saya lakukan itu, sistem Good Agriculture Practice belum banyak diterapkan di Indonesia. Padahal di beberapa negara lainnya seperti Australia, Amerika Serikat, untuk mereka sendiri produk itu tidak bisa dikomersialisasikan atau dipasarkan jika tidak mempunyai sertifikat GAP. Jadi petani itu wajib mempunyai sertifikat GAP untuk negara-negara itu. Kemudian titik kendali yang cuma 2 pada Good Agriculture Practice itu seperti manajemen usaha produksi, lahan, media tanam, benih, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan perlindungan tanaman, sampai dengan bagaimana pasca panennya menggrading suatu produk pertanian. Selain itu, masalah utama pada sertifikasi produk itu sendiri adalah tingginya penggunaan pestisida, karena pestisida itu ada batas
batas maksimumnya. Tapi dalam petani itu juga ketika dia ingin mendapatkan sertifikat GAP itu karena petani tahu pestisida itu hanya bertahan 14 hari, jadi ketika dia ingin mendapatkan sertifikat GAP, dia tidak memberikan pestisida pada produk yang ingin diuji itu. Jadi dapat dikatakan nanti ketika hasilnya keluar pada lab itu penggunaan pestisida dari produk yang diteliti itu lebih rendah karena mereka tahu pestisida itu hanya bertahan 14 hari ketika kita melakukan penelitian. Kemudian pada implementasinya di Indonesia di beberapa studi jurnal itu walaupun mereka sudah menerapkan Good Agriculture Practice dan sudah mendapatkan sertifikat prima, namun mereka belum menerapkan bagaimana pekerja itu, padahal kan di sertifikat prima 2 itu pekerja ke aturan standar operating procedure dari pekerja itu sudah diterapkan seperti harus menggunakan pakaian, kemudian sarung tangan dan sebagainya. Namun itu di beberapa jurnal yang saya review itu belum diterapkan, namun sudah mendapatkan sertifikat prima. Kemudian selain itu kebersihan dari lahan, pemilahan dari sampah itu belum diterapkan di Indonesia dan dalam skala grading ketika sertifikasi itu kan ada grading. Pada grading itu juga di beberapa jurnal yang saya lihat tadi pada pasca panennya itu tidak semua pada standar nasional Indonesia atau SNI itu sudah diterapkan. Tidak semua, misalnya mereka hanya menguji kadar air, kemudian aflatoksin dan aflatoksin ketika pada jagung ketika sudah diuji pun itu di reject karena pada negara tujuan itu lebih rendah daripada standar nasional yang ditetapkan oleh Indonesia. Mungkin itu dari saya mengenai Good Agriculture Practice pada pangan. Kemudian saya serahkan ke Bu Desi sebagai pengampu mata kuliah manajemen produksi. Oke, Anggia. So, jadi sebetulnya kalau lihat dari hasil riset jurnalnya Anggia, kita belum sepenuhnya ready gitu ya untuk menuju ke GAP, terutama dalam konteks pestisida. Artinya dalam tanda kutip itu sebetulnya sudah dibahas juga minggu lalu ya. Dalam tanda kutip pestisida itu bisa diakal-akali kira-kira gitu. Jadi harusnya pengujian terhadap pestisida itu tidak hanya secara fisiknya saja, tapi juga dalamnya itu jangan-jangan residu di dalamnya itu udah full dengan pestisida gitu. Jadi yang diperiksa oleh auditor prima itu hanya luarnya saja yang 14 hari sebelum diperiksa. Oke, Agus ada yang mau disampaikan? Agus silakan. Hanya sedikit Bu yang ingin saya tanyakan, ini terkait dengan yang organic rice farming. Nah, yang ingin saya tanyakan kenapa mereka bisa mengeklaim bahwa farming dia itu secara organik. Karena saya sendiri beberapa bulan yang lalu pernah mengeklaim produk saya ini organik. Ternyata untuk proses pengeklaiman organik itu banyak sekali tahapannya. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah mereka itu ngeklaim produknya itu organik atau secara farmingnya yang organik itu sangat berbeda. Karena kalau produknya itu otomatis itu berdasarkan laboratorium. Nah, untuk farmingnya sendiri, nah ketika kita berbicara itu organik bahwa mereka tidak menggunakan pesticide, tetapi mereka mengganti pupuk jenis yang lain. Nah, seperti apa itu? Kenapa mereka bisa mengeklaim organik? Terima kasih. Oke, Kakak silakan Anggia. Baik, terima kasih kepada Saudara Agus atas pertanyaannya. Untuk petani yang di Bantul ini sendiri, itu sebenarnya mereka itu hanya menerapkan organik itu pada penanamannya saja, belum pada produk yang telah diuji. Begitu juga sebenarnya yang di supermarket yang sering kita lihat itu, misalnya kita ke Giant gitu, ada produk organik. Sebenarnya itu bukan produknya organik, namun cara sistem mereka bertanam itu organik. Namun
di image dari masyarakat itu ketika organik itu, oh berarti setelah pasca panen sudah diuji dan itu sudah secara organik, begitu Saudara Agus. Ya. Ini juga sudah dibahas waktu kuliah Bu Sigma minggu lalu ya, jadi ternyata berbeda. Kita awalnya berpikir ketika dia sudah menerapkan GAP, kita juga dalam tanda kutip bisa klaim bahwa produknya organik. Ternyata beda gitu. Ternyata ketika dia sudah dapat sertifikat prima, belum tentu organik. Nah ini artinya masih panjang proses yang harus dilalui untuk sebuah produk menjadi produk organik gitu ya. Makanya harapan saya sebetulnya terkait dengan menuju ke organik akan dapat di mata kuliah manajemen pasca panen pangan dan hortikultura. Sebetulnya seperti itu. Mudah-mudahan dibahas juga bagaimana produk, karena sekarang ini kan kita nggak bisa tidak mau suka nggak suka sudah harus menuju ke green product. Jadi seharusnya juga harapan saya sih sebetulnya dibahas di sana. Oke. Menurut saya bagus sekali Anggia, presentasinya very complete gitu ya. Jadi terima kasih sudah melakukan review secara serius atas tugas yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya silakan Agus. Iya Bu, izin share screen. Ya, silakan. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih kesempatannya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai review jurnal aplikasi GAP Hortikultura di Indonesia. Dengan saya sendiri, Agus Rensa Saputra, kemudian dosen pengampu Dr. Desi Adriani, SP, MSc. Yang pertama, introduction, hortikultura adalah gabungan ilmu, seni, dan teknologi dalam mengelola tanaman sayur, buah, hias, dan biofarmaka. Terdapat 60 jenis tanaman buah, 80 jenis tanaman sayur, 66 jenis tanaman biofarmaka, dan 117 jenis tanaman hias yang ada di Indonesia. GAP Hortikultura merupakan proses kegiatan budidaya sayur dan buah yang dilakukan secara baik dan benar untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Dalam melakukan kegiatan usaha tani hortikultura, penerapan GAP merupakan suatu keharusan karena tujuan GAP itu sendiri yaitu meningkatkan mutu, produktivitas, produksi, perbaikan sumber daya alam, menjaga kelestarian lingkungan, serta mempertahankan kualitas kesuburan tanah. Dapat kita lihat bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2009 ini mengenai tentang sayur dan buah, bukan mengenai hortikultura. Karena yang definisi dari Perhorti 2004 bahwa hortikultura tidak hanya membahas tentang sayur dan buah, tetapi hortikultura membahas juga tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2029 tentang sayur dan buah, bukan hortikultura. Petani perlu menerapkan GAP untuk menghasilkan sistem produksi yang berkelanjutan. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas mutu yang baik, bisa diterima oleh pasar baik nasional maupun internasional, serta produk memiliki daya saing. Review yang pertama, saya akan menjelaskan terkait jurnal pertama, yaitu dampak penerapan pertanian modern melalui SOP GAP cabai di Ciamis terhadap fluktuasi harga cabai di Indonesia dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Di jurnal ini tidak disinggung apakah petani setempat sudah mendapatkan sertifikat prima atau bagaimana, tetapi mereka menekankan bahwa pertanian mereka sudah mengikuti SOP GAP cabai. Karena yang kita ketahui SOP cabai ini sudah ada dalam dokumennya, sehingga petani dapat mengaplikasikan bagaimana tata cara pertanian sesuai dengan SOP GAP cabai. Cabai merupakan komoditas penyebab inflasi. Ini yang kita ketahui, di mana pada komoditas tersebut terdapat permasalahan ketidakstabilan produksi, permasalahan pasca panen dan penyimpanan. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas dan ketidakstabilan harga, sehingga melemahkan daya saing Indonesia dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Penelitian ini bertujuan yang pertama mengetahui dampak penerapan SOP GAP terhadap produksi cabai di Ciamis, dan yang kedua mengkaji dampak penerapan SOP GAP cabai di Ciamis terhadap fluktuasi harga cabai.
Untuk riset metodologinya, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu berdasarkan focus group discussion dengan 25 petani. Kemudian jurnal ini dilakukan secara deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan hasil fluktuasi harga cabai sebelum dan setelah penerapan SOP GAP. Dan juga ada perlakuan khusus untuk melihat apakah signifikan atau tidaknya dampak dari penerapan SOP GAP cabai ini, yaitu yang perlakuan pertama penggunaan pupuk jenis hayati dan pupuk sintetis NPK dengan dosis yang direkomendasikan yang pastinya 500 kg per hektar, yang perlakuan taraf kedua dengan perlakuan yang sama, yaitu perbedaan antara pupuk yang digunakan. Taraf yang kedua yaitu cara budidaya petani dengan dosis pupuk sintetis penuh, yaitu 1000 kg per hektar yang biasa dilakukan oleh petani. Ini merupakan hasilnya. Yang pertama saya akan membahas mengenai pertumbuhan tinggi mahkota tanaman cabai dan perlakuan teknologi Balitbank. Perlakuan teknologi ini yang dimaksudkan sebelumnya menggunakan pupuk hayati, pupuk yang berasal dari fermentasi. Kemudian juga pupuk ini mengandung mikroba yang sudah teridentifikasi, yaitu Trichoderma viridae. Kemudian dibandingkan dengan teknologi petani, yaitu menggunakan seperti biasa petani menggunakan, yaitu menggunakan pupuk NPK 100%, yaitu dengan dosis 1000 kg per hektar. Ini dapat kita lihat bahwa tingginya sangat signifikan antara perbedaan litbang dan teknologi petani, dan ini pun sangat terlihat terkait tingginya, tetapi tidak terlihat dari varietas Tanjung, cabai Tanjung. Ternyata berdasarkan jurnal bahwa varietas Tanjung ini memiliki genetik yang tidak termasuk tanaman tidak terlalu tinggi, sehingga hasil yang tidak signifikan terhadap tinggi tanaman varietas Tanjung. Tetapi untuk mahkotanya dapat kita lihat dari warna merah bahwasannya penggunaan teknologi litbang ini membuat mahkota relatif lebih lebar. Kemudian pembahasan yang kedua saya akan membahas tentang insiden penyakit pada tanaman cabai, baik varietas Kencana dan Tanjung. Bisa kita lihat bahwa sangat-sangat signifikan penurunan penyakit yang terjadi di pertanian yang menggunakan SOP GAP cabai ini, dikarenakan berdasarkan jurnal tersebut ternyata terkandungnya bakteri Trichoderma viridae yang ada di dalam pupuk menjadi mikroba antigonis untuk pengendalian penyakit. Selanjutnya untuk bobot cabai sendiri, perlakuan penggunaan teknologi litbang berpengaruh sangat nyata terhadap bobot yang dihasilkan cabai. Tetapi ada sedikit ketidakberhasilan dari penelitian. Yang kita ketahui penelitian bisa berhasil dan tidak berhasil. Tidak berhasilnya itu terkait dengan fluktuasi. Mereka hanya bisa menekan fluktuasi di lokal, baik itu Jakarta dan Bandung, itu tahun 2013, dan tetapi fluktuasi terjadi lagi pada tahun 2014 dan 2015. Nantinya saya akan jelaskan kenapa bisa kembali lagi terjadinya fluktuasi. Ini merupakan hasil dari penelitian itu, yaitu penerapan pertanian modern melalui SOP GAP mampu memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman cabai, menekan kejadian serangan hama dan penyakit, serta meningkatkan bobot cabai baik varietas Kencana maupun Tanjung. Tetapi penerapan pertanian modern melalui SOP GAP cabai belum optimal dalam mengatasi fluktuasi harga, dikarenakan sulitnya memastikan konsistensi petani dalam menerapkan SOP GAP cabai dan belum adanya insentif yang cukup memadai untuk mendorong petani menerapkan SOP GAP dalam budidaya cabai. Hal ini terbukti dari belum adanya insentif harga yang diterima petani dari penerapan GAP. Yang kita ketahui bahwa narasumber yang pertama telah menyatakan bahwa petani sangat memerlukan modal untuk menerapkan SOP GAP. Dan kedua, petani sangat menyayangkan mereka menerapkan SOP GAP, tetapi insentif harga cabai itu tidak sesuai dengan jerih payahnya, sehingga petani tidak konsisten terhadap SOP GAP dan fluktuasi harga tidak
tidak terjadinya kestabilan diakibatkan akan hal masalah tersebut. Next, jurnal yang kedua yang saya akan bahas mengenai penerapan Good Agriculture Practice jeruk Pameleo, yang kita ketahui bahwa penelitian untuk GAP jeruk ini sangat direkomendasikan karena sudah difasilitasi terhadap SOP GAP jeruk tersendiri sudah ada dari berbagai buah yang kita ketahui. Tadi sudah saya singgung berapa jumlah buah yang ada di Indonesia, salah satunya SOP GAP jeruk sudah ada di Indonesia. Menurut BPS Kabupaten Pati 2018, produksi jeruk Pameleo pada tahun 2017 mencapai 78,91 kuintal. Jumlah ini menurun 8,64% apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2016, yaitu 86,463 kuintal. Adanya penurunan produksi dapat disebabkan oleh faktor produksi yang mempengaruhi seperti luas lahan, jumlah tanaman, dan teknik budidaya yang kurang baik. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi mutu jeruk Pameleo dapat dilakukan dengan menerapkan Good Agriculture Practice. Sudah saya singgung di penjelasan di awal di introduction bahwa penerapan GAP ini dapat meningkatkan produksi petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis komponen GAP yang sudah diterapkan petani jeruk Pameleo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan GAP jeruk Pameleo. Hal ini nantinya akan saya jelaskan dan saya bandingkan dengan penerapan greenhouse di Belanda, yang tetapi tidak sama untuk varietas untuk jenisnya. Kalau di sini yaitu budidaya jeruk, yang selanjutnya akan saya bahas tentang paprika mini. Ini bisa kita lihat bagaimana persentase penerapannya terhadap komponen GAP yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan nilai persentase penerapan itu didapatkan dari bobot aktual dibagi bobot maksimum dikali 100%, di mana bobot aktual adalah penjumlahan bobot dari masing-masing sampel yang ada pada komponen. Nantinya komponen akan saya tampilkan di slide berikutnya. Untuk bobot maksimum yang dapat diperoleh dari keseluruhan sampel pada komponen, terkait komponen kembali. Ini bisa dilihat ketersediaan air, dianya sudah memiliki persentase penerapan yang sangat tinggi, 96,7%, dan bisa dilihat sendiri. Next. Selanjutnya ini yang saya sebut komponen tadi, bisa dilihat komponen itu didapatkan dari SOP GAP. SOP GAP jeruk. Jadi nantinya untuk kita mendapatkan nilai-nilai yang ditampilkan oleh peneliti bisa didapatkan dari peneliti sendiri mengecek langsung ke lapangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Nantinya itu dibagi dengan bobot minimum dan dikali 100%, seperti itu. Ini adalah hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan GAP jeruk Pameleo di Desa Bageng berada pada kategori sedang. Komponen GAP yang paling tinggi diterapkan petani adalah ketersediaan air, kesesuaian lahan, kesuburan tanah, pemberian pupuk, dan perlakuan persiapan lahan. Komponen GAP dengan penerapan yang rendah adalah fasilitas kebersihan. Sudah dihimbau sebelumnya dari materi-materi sebelumnya bahwa petani memang belum adanya seperti kotak sampah di lapangan dan fasilitas lainnya terkait kebersihan. Kemudian pelaksanaan pembinaan, ketersediaan formulir pengaduan, dan pencatatan hak. Pencatatan ini akan saya bahas mengenai upaya karena pencatatan sangat juga penting walaupun seringkali diremehkan oleh petani, bahwa pencatatan ini bisa menjadi strategi petani untuk melihat apakah SOP GAP ini terjadinya keuntungan atau kerugian terhadap petani ketika menerapkan penerapan GAP, dan juga bagaimana solusinya untuk mengatasi pendapatan misalnya tidak sesuai dengan target yang kita tentukan. Kemudian dan pembuatan sertifikasi seperti itu. Jadi mereka belum di jurnal ini belum menyebutkan bahwa mereka mendapatkan sertifikasi atau tidak, tetapi untuk GAP-nya sendiri sudah
sudah direkomendasikan karena dia sudah dalam kategori sedang 80%. Seperti itu. Itu adalah salah satu teknik bagaimana kita melihat apakah petani tersebut sudah memenuhi SOP GAP dari jenis jeruk, dari jenis buah jeruk itu sendiri atau tidak, seperti itu. Kemudian upaya untuk meningkatkan penerapan GAP jeruk Pamilio di Desa Banggeng, diantaranya perbaikan manajemen usaha tani. Ini perbaikan ini terkait dengan pencatatan bagi usaha tani, karena pencatatan ini tidak hanya mencatat bahan-bahan yang kita gunakan berapa, tetapi pencatatan ini juga mencatat bagaimana pratanam dan pasca panen. Dan pencatatan ini ada keuntungannya, yaitu bisa kita melihat keuntungan kita dapatkan, kemudian kerugian dan dapat meminimalisir kerugian karena kita mendapatkan catatan berapa modal yang kita keluarkan, sehingga kita bisa menargetkan berapa harga yang harus kita terima ketika kita ingin menjual buah tersebut, seperti itu. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu memudahkan petani dalam mengusulkan proposal usaha tani dan sertifikasi. Yang kita ketahui pencatatan adalah salah satu kriteria yang dilihat oleh Dinas Pertanian ataupun lembaga setempat untuk melakukan sertifikasi atau pengajuan proposal dana usaha tani, seperti itu. Kemudian selanjutnya upaya pengadaan penyuluhan dan pelatihan ini sangat penting terkaitnya realisasi SOP GAP tanpa adanya pelatihan dan pengadaan. Berdasarkan riset yang saya baca, petani sangat kurang sekali informasi dan pengetahuan mengenai SOP GAP, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana proses yang harus dilakukan, dan apa saja kriteria SOP GAP itu. Sehingga pelatihan dan pengadaan penyuluhan sangat penting sekali upaya untuk meningkatkan penerapan GAP yang ada di petani setempat. Dan terakhir yaitu perbaikan teknik budidaya. Perbaikan teknik budidaya juga berkontribusi bagaimana meningkatkan penerapan GAP, karena perbaikan teknik budidaya bisa kita lakukan terhadap rutin melakukan penyangan gulma. Ini harus kita lakukan karena ketika gulma tidak kita siang atau tidak kita fokus, tidak kita action seperti itu, dia akan merebut unsur-unsur hara dari tanaman yang kita tanam sehingga tidak optimal dalam pelaksanaan pertanaman, seperti itu. Kemudian pemangkasan cabai dan penjarangan buah, karena buah yang baik dan bagus itu tidak ada kontaminasi, baik dari kontaminasi mikrobiologi, fisik, dan satunya lagi kontaminasi kimia, seperti itu. Nah, ini adalah riset yang dilakukan mahasiswa Indonesia di IPB, tetapi dia meriset greenhouse yang ada di Belanda. Yang ini akan saya compare dengan jurnal sebelumnya terkait bagaimana kita cara yang diterapkan di Eropa atau di Belanda dengan cara penerapan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kita berdasarkan SOP GAP, untuk di Belanda sendiri berdasarkan Europe GAP. Ini bisa kita lihat. Greenhouse adalah suatu bangunan untuk budidaya tanaman yang memiliki struktur atap dan dinding yang bersifat tembus cahaya. Budidaya di lahan terbuka memiliki resiko tingkat serangan hama dan penyakit yang lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya paprika di lahan tertutup seperti greenhouse. Salah satu badan sertifikasi yang berasal dari Eropa adalah Global GAP. Kalau kita sendiri itu ada sertifikasinya sendiri, itu kan terpusat di Indo GAP, kalau mereka itu Global GAP. Global GAP adalah salah satu badan yang menyusun standar praktik pertanian yang baik berkaitan dengan keamanan pangan, perlindungan tanaman dan hewan, kesehatan dan keselamatan pekerja. Tujuan artikel ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai penerapan GAP di salah satu greenhouse yang ada di Belanda berdasarkan standar kriteria yang diterbitkan oleh Global GAP. Ini bisa kita lihat dia di kriteria komponennya itu ada all farm base, kemudian ada crop base,
ada fruit and vegetable terkait prapanen, panen, pasca panen, tetapi pasca panen di penelitian ini tidak dilakukan karena pasca panen di greenhouse sendiri ini tidak dilakukan seperti itu. Itulah kenapa mereka mengatakan bahwa untuk buah dan sayur untuk mengenai kriterianya tidak dilakukan di pasca panen. Ini bisa kita lihat mereka itu untuk dibedakan ada mayor dan minor, tetapi berdasarkan yang saya pelajari ini tidak ada perbedaan sama sekali dengan Indonesia, hampir sama untuk penentuannya, untuk penentuan presentasi kriterianya hampir sama, tekniknya juga berdasarkan kriteria komponen mengacunya, dan ini adalah control point. Kalau kita kan kriteria komponen ya, bisa dilihat ini control point. Bisa dilihat ada major dibedakan dengan major dan minor dan rekomendasi. Rekomendasi ini tidak wajib seperti itu. Kalau di Indonesia sangat dianjurkan seperti itu untuk kriterianya. Tetapi balik lagi berdasarkan yang saya pelajari ini sama seperti yang ada di Indonesia juga. Di Indonesia juga sudah diperhatikan dari prapanen sampai ke pasca panen seperti itu. Berdasarkan kegiatan magang yang telah terlaksanakan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan greenhouse yang ada di Belanda telah menerapkan GAP dalam kegiatan budidayanya. Hal ini dapat ditunjukkan oleh terpenuhnya 100% dari total kriteria mayor dan juga 100% total kriteria minor dari ketiga komponen penilaian. Jadi di sini untuk rekomendasi bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan seperti itu. Nah, berdasarkan yang saya ketahui bahwa Belanda ini sangat lebih parah dibandingkan Amerika untuk keamanan pangannya, karena sendiri dia menggunakan kodeks. Ketika kita mengetahui Amerika menggunakan FDA, Food Drug Administration, tetapi kalau misalnya Eropa dia mempunyai standarisasi sendiri yaitu kodek, di mana kodek itu residu logam beratnya harus 0%, tidak ada ambang batas baik itu 0, berapa atau sekian. Dia sangat sekali dia worry terhadap logam berat. Itulah mengapa perusahaan pertanian di Belanda sangat maju sekali. Seperti itu. Untuk selanjutnya, jurnal selanjutnya yaitu studi komparatif usaha tani buah naga, good agriculture practice dan non agriculture practice di desa Jambewangi, Banyuwangi. Jadi untuk jurnal selanjutnya itu membandingkan bagaimana ketika kita menerapkan GAP, bagaimana ketika kita tidak menerapkan non GAP seperti itu. Salah satu upaya Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, fungisida kimia, dan zat SPT, zat pertumbuhan seperti hormon seperti itu, GA3 yang berlebihan oleh petani melalui penerapan GAP. Kemudian bahwa penerapan GAP adalah cara budidaya tanaman yang dilakukan dengan baik dan benar, ramah lingkungan dan menghasilkan suatu produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan petani menerapkan GAP dan non-GAP dalam usaha tani buah naga dan perbedaan efisien biaya usaha tani buah naga, GAP dan non-GAP. Ini pertama ini peneliti menggunakan teknik yang sama seperti jurnal yang pertama, menggunakan focus group discussion dengan jumlah responden 30 petani, kemudian juga ini adalah hasilnya. Yang pertama yaitu harga jual ke pengepul lebih tinggi. Ini adalah berdasarkan hasil peneliti menanyakan kepada petani bahwa harga yang diterima petani buah naga GAP lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diterima oleh petani buah naga non GAP. Selisih harga jual di antaranya keduanya sebesar 2.000 per kilogram. Hal inilah mungkin yang ingin didambakan dalam jurnal pertama, bahwa insentifnya itu tidak terlalu besar seperti itu untuk petani menerapkan GAP, sehingga kebanyakan jurnal mengatakan bahwa masyarakat Indonesia belum aware akan keamanan pangan, mutu, dan hasil bentuk fisik dari produk, sehingga harga yang diterima relevan tidak terlalu signifikan. Padahal
hal yang dilakukan oleh petani, sudah banyak sekali effort yang telah diberikan oleh petani dibandingkan petani yang tidak menerapkan GAP. Kemudian selanjutnya biaya pupuk dan fungisida yang relatif terjangkau. Penggunaan pupuk organik seperti pupuk kandang, salah satu keunggulan dari pupuk organik yaitu harganya murah jika dibandingkan dengan harga pupuk kimia, karena petani sendiri bisa membuatnya ketika kita mendapatkan pelatihan dan pengadaan penyuluhan seperti itu. Untuk pupuk organik sendiri bisa menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan lain halnya. Selanjutnya kemudian ramah lingkungan, ini persentasenya 70%. Usaha tani buah naga GAP lebih banyak menggunakan input yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik berupa pupuk kandang. Selain itu fungisida yang digunakan petani untuk mencegah serangan penyakit terbuat dari bahan campuran seperti kapur, belerang, dan daun sirsak. Jadi lebih organik dibandingkan menggunakan fungisida kimia seperti itu. Selanjutnya ini adalah stigma dari petani yang tidak menerapkan non-GAP. Yang pertama yaitu ukuran buah lebih besar, wajar lebih besar. Mereka menggunakan SPT. SPT dianggap lebih praktis karena dengan disemprotkan maka buah akan jadi lebih besar. Selain itu penyemprotan SPT lebih hemat tenaga jika dibandingkan dengan pemupukan yang harus mengeluarkan tenaga untuk memikul pupuk ke lahan untuk mencangkul tanah seperti itu. Selanjutnya buah diminati konsumen 100% juga. Produk pertanian yang menerapkan sistem konvensional memberikan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan pertanian organik. Produk mudah didapatkan karena banyak dijual oleh pedagang di tepi jalan maupun kios buah, dan ukuran yang lebih besar juga membuat konsumen lebih tertarik membeli buah naga non-GAP seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu stigma mengenai lebih mudah memperoleh obat-obatan. Obat-obatan ini terkait dari berbeda dengan petani buah naga GAP, petani buah naga non-GAP tidak membuat atau tidak memproduksi fungisida dikarenakan petani kurang telaten. Obat-obatan yang digunakan dalam usaha tani buah naga non-GAP berupa fungisida kimia tadi yang saya sebutkan dan zat pengatur tumbuhan atau hormon untuk memperbesar buah seperti itu. Selanjutnya ini perbedaan efisiensi pendapatan. Bisa kita lihat aplikasi GAP mampu memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan non-GAP. Namun demikian masih banyak petani yang belum mengaplikasikannya. Alasan utama petani tidak mengaplikasikan GAP adalah adanya kerumitan pengaplikasiannya. Bisa kita lihat bahwa kriteria komponen GAP tersendiri itu tidak sedikit, banyak. Jadi petani di sini merasakan kesulitan seperti itu. Karenanya disarankan adanya sosialisasi pemahaman tentang pengaplikasian GAP pada komoditas buah naga. Seperti itu. Selanjutnya jurnal yang terakhir yaitu kajian usaha tani bawang merah dengan praktek teknologi Good Agriculture Practice. Salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara adalah Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun. Sekitar 23 tahun yang lalu produktivitas bawang merah di wilayah ini mencapai 10-12 ton per hektar. Namun demikian saat ini produktivitas tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar 4,1 sampai 5,25 ton per hektar. Peningkatan produktivitas dan produksi bawang merah dapat dilakukan melalui perbaikan teknologi budidaya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan komponen teknologi, yaitu penggunaan varietas unggul yang sesuai, benih bermutu, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan gulma, serta perbaikan teknologi pasca panen. Hal-hal tersebut adalah komponen yang ada di GAP. Jadi kegiatan ini bertujuan mengkaji adaptasi teknologi GAP pada bawang merah dibandingkan dengan kondisi teknologi existing. Yang mana permasalahan dari penelitian, yang mana permasalahan dari jurnal tersebut produktivitas yang sangat menurun di produksi bawang merah. Ini bisa kita lihat metodenya sangat berbeda sekali perlakuan baik GAP maupun teknologi petani. Bisa kita lihat lahannya sama, kemudian monokulturnya juga sama, bermutu, yang ini asalan, tidak bermutu, yang ini varietasnya maja, ini tak bernama atau beragam, tidak menggunakan varietas unggul, kemudian dan lain-lainnya bisa dilihat, ada pupuknya sudah teridentifikasi bahwa mengandung urea sekian, SP36, Z, A, KCl, dan lain-lain, yang nutrisi-nutrisi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti itu.
Kemudian ini adalah hasilnya. Yang pertama dapat dilihat bahwa produksi bawang merah dan proporsi ukuran umbinya sangat berbeda. Untuk produksinya sendiri bisa lebih meningkat ketika menggunakan paket teknologi GAP dibandingkan cara petani. Nah, tetapi di sini tidak terlalu dijelaskan yang saya inginkan itu paket teknologi produksi yang seperti apa, seperti itu. Beliau tidak menjelaskan bagaimana produksinya yang dilakukan, sehingga saya selaku pembaca hanya meniti dari SOP seperti itu. SOP yang sudah ada seperti itu, bahwa produksinya itu seperti pengolahan lahan, menggunakan varietas unggul dan lain-lain. Jadi sehingga produksinya tinggi seperti itu yang kita ketahui. Kemudian hasilnya pun bisa dilihat ada umbi besar, sedang, dan umbi kecil seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan keuntungan, bisa dilihat keuntungannya, jumlah biayanya lebih besar teknologi GAP, wajar karena menggunakan varietas keunggulan, kemudian pengolahan lahan dan lain-lain itu memakan biaya dibandingkan teknologi petani yang asal-asalan seperti itu, ala kadarnya. Kemudian harga jual minimal juga itu juga bisa dilihat, harga jual minimalnya itu 6.000 per kilogram, dibandingkan dengan teknologi petani itu harga jualnya 18.000. Produksinya itu tetapi berbeda di produksi. Mungkin pendapatannya semakin banyak itu didapatkan dari penerimaan pendapatan itu diterima lebih tinggi dibandingkan teknologi petani, itu diakibatkan karena produksinya yang lebih tinggi. Jadi kan hasil produksi itu kan dikali dari beberapa hasil per kilogramnya seperti itu dengan harga jual yang ditentukan. Oke, bisa dilihat ini untuk penambahan pendapatan dari teknologi GAP berdasarkan jurnal itu 629%. Seperti itu. Kemudian ini adalah hasilnya, introduksi paket teknologi GAP secara umum memberikan dampak positif terhadap usaha tani bawang merah di lokasi kajian. Kinerja positif teknologi GAP antara lain ditujukan dari adanya peningkatan produktivitas bawang merah sebesar 11.750 kg per hektar, yang diikuti peningkatan pendapatan petani sebesar 629%. Kemudian teknologi GAP juga berkontribusi pada penurunan biaya produksi sebesar 4.753 kg atau lebih murah 58%. Sedangkan biaya produksi teknologi petani bisa kita lihat biaya produksinya itu 11.226 per kilogram. Kemudian penerapan teknologi GAP juga layak dikembangkan secara luas karena B/C-nya yaitu dihasilkan 3,21 atau jauh lebih tinggi dibandingkan paket teknologi petani yang relatif kurang menarik karena kurang dari 1 seperti itu. Untuk B/C-nya itu sama, lebih dari 1 semua, tetapi teknologi GAP lebih menjanjikan karena dia menghasilkan rata-rata 3,21 seperti itu. Ini adalah kesimpulan dan saran. Aplikasi GAP hortikultura terbukti dapat meningkatkan bobot produk, menekan terjadinya serangan penyakit dan hama, memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan produksi. Kemudian sarannya yang saya berikan berdasarkan dari materi sebelumnya, kemudian berdasarkan materi Ibu Sigma bahwasannya Sumatera Selatan mempunyai potensi sangat besar untuk dilakukannya penelitian mengenai GAP, yaitu di mana Sumatera Selatan sudah mendapatkan sertifikat Prima 2 yang ada berlokasi di Pagaralam, kemudian satunya lagi di Oku mengenai jeruk dan jambu, seperti itu yang kita ketahui bahwa SOP jeruk itu sudah ada, sehingga dilihat dari berbagai sumber bahwa adanya kesempatan dan peluang yang begitu besar untuk dapat dilakukannya penelitian mengenai GAP terkhusus kepada petani Sumatera Selatan yang telah mendapatkan sertifikat Prima 2. Penelitian dapat mengacu kepada kualitas produk yang dihasilkan karena berdasarkan review jurnal yang saya lakukan bahwa saat ini masih kurang jurnal yang berfokus terhadap kualitas produk yang dihasilkan ketika kita melakukan teknologi GAP ini sendiri, sehingga saya sangat merekomendasikan apabila adanya mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan
penelitian terkait tentang kualitas produk yang dia hasilkan. Kemudian umur simpan produk, karena kita lihat bahwa konsep dari GAP ini tidak hanya dari pra-panen atau panen, tetapi pasca panen. Sehingga umur simpan produk juga penting untuk dapat menjadi salah satu label bagi petani bahwa produk ini memiliki umur simpan sampai berapa hari atau berapa bulan, sehingga konsumen ini terkait dengan keamanan pangan, sehingga konsumen merasa nyaman dan merasa percaya bahwa produk ini masih dalam kualitas yang sangat baik. Dan terakhir yaitu terkait dengan pendapatan petani, memang sudah banyak penelitian mengcompare tentang pendapatan petani terkait teknologi GAP dan non GAP, tetapi ini juga sangat penting, variabel yang sangat penting untuk kita ketahui. Itu saja mungkin dari saya ucapkan sangat banyak terima kasih kepada Ibu Desi. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Agus atas presentasinya, juga lengkap ya, sama seperti Anggia tadi. Jadi presentasi Agus bisa menunjukkan bagaimana peningkatan pendapatan itu bisa sampai naik berapa kali, 0,6 ke 3,2. Ya, jadi 629%, Bu. 629, berarti 6 kali lipat ya. Luar biasa gitu. Artinya kalau seandainya semua petani semua mengarah ke sana tuh, saya yakin petani kita semua bisa sejahtera. Jadi kalau dulu kita ragu petani itu tidak bisa sejahtera dari pangan dan horti, jadi cuma bisa sejahtera dengan perkebunan, ternyata bisa kok sebetulnya sejahtera dari pangan dan horti gitu Pak. Saya melihatnya seperti itu. Silakan Anggia kalau ada yang ingin disampaikan. Baik Bu, terima kasih. Mungkin Anggia ingin bertanya kepada Saudara Agus. Tadi dijelaskan mengenai jeruk pameleo. Untuk jeruk sendiri kan itu bisa menjadi acuan. Yang ingin Anggia tanyakan pada jeruk pameleo itu sendiri, apakah sudah diuji untuk berdasarkan standar SNI-nya, karena kan jeruk itu kan sudah ada standar SNI-nya. Kemudian apakah pada jeruk pameleo itu sudah mendapatkan sertifikasi prima dan sudah dikomersialisasikan tidak hanya domestik begitu. Terima kasih. Oke, silakan Agus. Terima kasih kepada Kak Anggia atas pertanyaannya. Berdasarkan jurnal yang saya baca, bahwasannya mereka tidak menyinggung sertifikasi terkait sertifikasi, tetapi mereka sudah mendapatkan kriteria komponen sebesar 80%, atau bisa dikatakan dalam rumusnya itu sudah sedang untuk pelaksanaan GAP-nya, sehingga peneliti merekomendasikan untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Kemudian untuk untuk uji laboratorium tentang analisis SNI-nya, mereka tidak menyinggungnya terkait tersebut, karena mereka hanya terpacu terkait bagaimana apakah petani itu sudah siap untuk apakah petani sudah siap mendapatkan sertifikasi, dan bagaimana kinerja petani terkait dengan komponen kriteria yang ada di SOP, apakah sudah sesuai dengan standar atau bagaimana atau tidak, seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi sudah artinya sebetulnya petani sudah mengarah ke sana, tapi masih person to person gitu. Jadi belum kolektif kelompok tertentu sama-sama melakukan GAP, kemudian sertifikasi sama-sama, sifatnya belum kelompok. Jadi ini bisa jadi saran penelitian. Jadi kita bisa membuka ranah saran penelitian. Tadi Agus juga sudah baik sekali di ujung menyampaikan bahwa hasil review artikel ini bisa membuka ranah-ranah untuk penelitian lanjutan ya. Jadi sebagai pengajar saya mengucapkan, saya mengapresiasi luar biasa terhadap Agus dan Anggia ya. Terima kasih atas keseriusan dalam mengikuti mata kuliah ini. Sebagai dosen saya bangga sekali gitu punya mahasiswa seperti Anggia dan Agus. Semoga nanti sukses ya di tahap studi selanjutnya, di karir juga. Pokoknya sukses semuanya. Ini pertemuan terakhir kita, ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi semester depan. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan saya sebagai pengajar.
Kita tutup sesi presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa materi yang tadi disampaikan diupload di ELE, ya, supaya nanti bisa tetap kita download sebagai arsip. Terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu, langsung end meeting ya.